gitu ya. Nah ini pengertiannya dulu ya tadi. Jadi secara sederhana itu public speaking itu aktivitas berbicara secara langsung atau tatap muka dengan audiens ya. Tapi karena sekarang udah zamannya new normal, jadi banyak ya. Ente kalau sering hadir webinar-webinar ya, nah itu salah satunya public speaking juga. Cuman keselinnya orangnya pada oke ya. Nah orangnya pada oke, jadi kayak bicara sama diri sendiri aja gitu. Nah, jadi public speaking ini berlaku dalam konteks formal dan informal ya, serta juga dapat melalui media perantara. Nah, tadi kayak misalnya lewat Zoom atau lewat Google Meet ya, atau ada yang suara doang apa namanya? Discord ya. Nah, itu bisa ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa public speaking ini tidak terbatas pada berbicara di depan umum, tetapi juga seni menyampaikan pembicaraan tersebut. Ya, jadi berbicara dengan dua orang, tiga orang juga itu bisa disebut public speaking. Gitu. Nggak usah ente bicara di hadapan 20 orang, 30 orang, gitu kan. Bicara sama teman-teman ente, misalnya ente cerita pengalaman ente, teman ente dengerin, nah itu juga termasuk public speaking. Nah, sebagian ada yang menyebutnya ini pidato ya. Meski sebenarnya public speaking itu nggak hanya sebatas pidato di sini aja. Ente jadi MC ya tadi, atau ente menyampaikan kutum ya. Nanti kutum tiap setelah sholat zuhur biasanya. Nah, itu juga termasuk public speaking. Nah, sekarang tujuannya nih. Tujuannya tuh apa sih Bang? Buat apa nih? Jago ngomong gitu kan, yang penting kalian pinter segala macam. Jangan dulu. Ente pernah nggak lihat orang-orang yang maaf ya aneh, yang secara kepribadian kurang baik, tapi dia jago ngomong. Ya, kita lihat-lihat aja di sosial media gitu ya. Mereka tuh mungkin kadang suka ngomongnya kasar gitu kan, atau mungkin ngomongnya toksik segala macam. Dia juga kadang pendidikannya nggak baik, tapi dia punya public speaking yang bagus gitu, sehingga banyak followersnya, banyak pengikutnya, banyak endorse-nya kan, dia jadi kaya gitu. Nah, kuncinya apa? Public speaking, teman-teman. Aneh nggak nyaranin ente ngikutin ngomongin toksik kayak mereka? Enggak, tapi alangkah baiknya kita yang udah cerdas ditambah public speaking, itu keren banget ya. Nah, ini salah satu, ada 4 tujuan dari public speaking. Yang pertama itu ya udah jelas, memberi informasi gitu ya. Jadi menjelaskan apa yang ente ketahui di depan teman-teman ente, bukan entah jelasin tentang agama, jelasin tentang budaya, ya pelajaran, ngajari teman. Nah itu termasuk memberi informasi. Kemudian juga mengajak. Nah ini mengajak audiens atau apa namanya? Audiens mengubah perilaku ya, perilaku, kepercayaan, kebiasaan atau kebijakan melalui public speaking. Nah yang ketiga ini menghibur. Nah menghibur tuh mungkin ada yang ngelawak ya. Nah itu juga ngelawak termasuk public speaking juga ya. Stand up comedy. Nah itu public speaking juga tuh ya. Nah itu membangun koneksi emosi, baik itu kebahagiaan, kesedihan, kekaguman maupun ketegangan. Nah, terus juga ini mengenal atau memperingati sesuatu dengan membantu penonton mengingat seseorang atau sesuatu, membawa mereka pada suatu acara atau momen yang berkesan. Nah ini ya teman-teman, salah satu tujuan dari public speaking. Nah ini manfaatnya apa sih Bang? Public speaking itu banyak banget ya manfaatnya. Salah satunya personal branding. Ente tahu nggak personal branding itu apa? Ente kalau sedang jadi content creator, itu pasti nomor 1 tuh personal branding. Ada yang tahu personal branding? Personal branding itu adalah gimana caranya ente menjelaskan kepada orang lain ente itu siapa. Ya, misal
ente orangnya suka apa ya? Tadi misalnya suka tentang kendaraan. Nah, pasti ente di Instagram atau TikTok atau Facebook atau apa, ente isinya tuh tentang kendaraan. Nah, itu ente menjelaskan bahwa interest ente tuh di sini loh, ente suka kendaraan. Atau misalnya ente senang sama Islam. Nah, ente berpenampilan, berperilaku atau bertutur kata itu benar-benar Islami. Nah, itu membuat personal branding atau orang-orang yang melihat ente, wah ini bener nih Islami banget, ente Islami banget karena ente menunjukkan itu di sosial media. Ya. Jadi penilaian orang lain terhadap ente itu tergantung apa yang ente posting di sosial media, yang di status. Ya. Jadi kalau yang diposting ya yang hal-hal yang nggak baik ya berarti orang juga menilai ente seperti itu gitu. Tapi ketika ente wah sering nge-share hadis, sering nge-share quotes Islami, ya orang bakalan terbentuk mindsetnya ketika melihat ente, wah seperti ini nih ya Islami atau mungkin orang-orang yang peduli dengan Islam. Nah inilah pentingnya personal branding. Terus juga menginspirasi orang lain ya. Nah, menginspirasi orang lain itu kayak motivator-motivator ya. Motivator yang semangat, dan pantang menyerah. Terus juga meningkatkan kepemimpinan ya. Bang, ada mau jadi ketua rohis, ada mau jadi ketua BEM. Ya syaratnya satu, bukan syaratnya satu, salah satu syaratnya itu harus bisa public speaking teman-teman. Karena ente kan apalagi menjadi ketua kan harus banyak berdiskusi, banyak rapat segala macam. Kalau misalnya kemampuan public speakingnya aja kurang, ya gimana ente mau didengar sama anggota-anggota ente kan gitu. Terus juga mengembangkan kepercayaan diri ya. Nah ini ya udah jelas ya. Ketika ente bisa berbicara di depan umum, ketika ente udah bisa membangun koneksi dengan audiens, sudah pasti ente orang yang percaya diri gitu kan. Ada punya pengalaman ya. Ini mungkin juga pengalaman di teman-teman. Ada punya teman yang secara akademik nggak pinter-pinter amat gitu. Nilai matematika dapatnya 3, ya nilai IPA dapatnya 5, ketawa-tawa dulu, direpet dulu, tapi kalau ngomong lancar aja gitu. Kayak pede-pede aja gitu. Tapi ada juga orang yang pinter cuma pemalu gitu kan, nggak mau bicara di depan umum. Ya itu sebenarnya nggak salah, cuma kalau kata ini bukan aneh ya, ada salah satu orang yang bilang yang peluang lebih sukses itu yang lebih jago bicara gitu, karena mereka bisa menggerakkan orang lain ya. Sedangkan yang pintar tapi masih belum pandai untuk berbicara, dia pintar hanya untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah jadi itulah pentingnya salah satu pentingnya teman-teman untuk mendalami public speaking. Nah ini contoh public speaking ya, presentasi. Nah ini kalau teman-teman di sekolah misalnya dapat tugas presentasi berkelompok, nah itu ambil ya. Jadi jangan gue bagian ngeprint aja, jangan. Atau gue bagian nulis aja, tapi nggak mau presentasi. Ya, kalau bisa semua presentasi gitu. Bang, aneh cuma bisa baca, nggak apa-apa baca aja. Nggak usah ngejelasin kayak, wah ini adalah segala macam, nggak usah. Kalau awal-awal, ente baca aja yang ada di depan, teks depan. Nanti kalau udah terbiasa baca, sudah terbiasa dengan, ente udah intonasinya udah tepat lah. Nah, baru ente mulai menjelaskan gitu. Terus juga ada pidato atau ceramah ya, nanti setiap zuhur ada sambutan juga ya. Misalnya ente di lingkungan ente, nah misalnya disuruh jadi apa? Jadi MC, jadi apa? Ambil aja nggak apa-apa. Bang, ane belum bisa bicara. Kalau nggak ada teks, pakai teks aja ya. Di HP segala macam. Ente ketik dulu tuh. Sebelum ente ngomong, ente ketik assalamualaikum atau ente cari aja di Google pembukaan rapat RT atau apa pembukaan apa gitu. Nah itu tinggal sebutin aja, nggak usah ente pikir di pikiran pusing. Ya, pemandu acara MC, nah nanti
Anda berharap tiap NKI MC-nya ganti-ganti gitu ya. Jadi udah ada template-nya, tinggal baca doang gitu. Terus mengajar atau memberi materi. Nah, ini biasanya teman-teman kita yang pintar. Nah, itu kalau mau latihan public speaking, ajarin teman-temannya ya. Ente bisa IPA, bisa apa? Fisika, ajarin teman-temannya ya. Nah, itu melatih kemampuan ente buat cerita juga ya. Melatih kemampuan ente buat dengerin, apa namanya, menjadi pendengar yang baik gitu kan. Pernah nggak sih ente dengerin ceramah atau mungkin orang ngasih materi 2 jam ngantuk gitu, kayak ini si bapak kapan selesainya sih gitu. Ya Allah Pak, capek banget gitu. Karena salah satunya mungkin intonasi ya. Ada orang yang bicara 2 jam, tapi kita kayak ngerasa ini kayaknya baru 10 menit deh, ya kan? Tapi ada orang yang bicara setengah jam doang, kita udah bosen loh. Udah, ya Allah Pak, udah kayak Pak, ngantuk Pak. Nah itulah pentingnya ya, ente belajar komunikasi. Apalagi kalau ente punya cita-cita jadi guru ya, atau dosen atau guru yang ya setiap harinya ente ngajar gitu. Nah, coba ente bayangin, ente kerjanya tiap hari ngomong, tapi ngomong ente ngebosenin ya. Anda juga sering ya ketemu dosen atau guru kayak dia ngajar materi misalnya pengantar akuntansi 2 jam, waduh, itu dia cuma baca buku, ngejelasinnya ala kadarnya, kayak Pak udah deh Pak, saya cari di Google aja Pak gitu. Jadi kayak bosan gitu. Tapi ada dosen yang enak gitu, dia belajar 2 jam, cerita pengalaman dia, cerita segala macam, itu seru banget. Nah itulah pentingnya teman-teman belajar public speaking. Nah ini adalah public speaking ala Rasulullah ya. Yang pertama, ini bicaranya jelas dan mudah dipahami. Jadi teman-teman jangan bicara sesuatu yang berat ya. Maksudnya gini, oke lah teman-teman pintar, tapi ketika kita ketemu sama orang yang mungkin pengetahuannya di bawah kita harus menyesuaikan ya. Ibaratnya gini, jangan ngomongin materi SMA kepada anak-anak SD, karena nggak bakal nyambung ya. Tapi bicara materi SD di depan anak-anak SD pasti nyambung gitu. Nanti pengen dibilang pinter pakai istilah segala macem, konsep-konsep segala macem, nggak jelas gitu. Tapi kita harus bisa fleksibel bicara sama orang ini, oh segini gitu. Nah Rasulullah juga gitu. Rasulullah bilang apa? Berbicaralah kepada orang sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Coba bayangin teman-teman, Rasulullah itu dari keturunan Quraisy ya. Keturunan Quraisy itu keturunan ningrat lah kalau zaman sekarang, keturunan kerajaan. Tapi beliau bisa akrab dengan Arab Badui. Badui itu kayak ya maaf Arab pinggiran lah, yang nggak punya identitas jelas gitu ya. Ibaratnya orang yang nggak sekolah. Tapi Rasulullah bisa akrab. Tapi Rasulullah bisa akrab dengan orang yang bawah, tapi Rasulullah juga bisa akrab dengan orang yang kalangan atas. Jadi dia bisa menempatkan diri di mana ketika dia bertemu dengan orang yang bawah, dia berbicara yang sesuai levelnya. Tapi Rasulullah ketika berbicara dengan orang-orang yang tinggi, dengan orang-orang kerajaan, dengan orang-orang kafir Quraisy, beliau bisa mengimbanginya gitu. Nah itulah pentingnya berbicara sesuai dengan tingkat levelnya. Terus juga ada menitipkan sedikit humor ya. Nah ini bercanda-bercanda dikit nggak apa-apa lah ya, ngasih-ngasih humor. Berpenampilan menarik. Nah ini ente harus perhatikan penampilan ente ya. Jadi jangan sampai berbicara pakai baju yang kurang pantas gitu kan. Tapi pakai baju yang rapi lah. Sesuaikan. Lagi robis ya berarti pakai baju yang apa, koko, kemeja gitu kan. Jangan pakai robis pakai baju lepong gitu kan. Ini style bang. Nah itu juga ya. Nah itu kita harus berpenampilan sesuai dengan apa yang ada dalam lingkungan tersebut. Nah ini selalu bersemangat ya. Nah ini seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, kalau orang malas ngomong kan kita juga malas dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih teman-teman sudah itu gini terus dan itu 5 menit pertama ngantuk itu yang nonton ya. Selalu bersemangat, jadi kapan ada intonasi tinggi, ntar ada intonasi rendahnya. Ringkas namun penuh makna. Nah, ringkas namun penuh makna tuh salah satunya ya kalau misalnya ente presentasi jangan kebanyakan teks ya. Kalau teks sampai segini itu mah nyari buku ya, tapi poin-poinnya aja nih kayak gini. Nah, ente jelasin satu persatu ya, kayak gitu. Terus juga ceria dan menatap wajah lawan bicara. Nah, itu salah satunya biar ente pede. Bang, aneh nggak pede kalau natap lawan bicara? Nggak apa-apa. Kalau kata guru aneh, kalau belum bisa natap matanya, lihat jidatnya. Nah, lihat jidatnya. Nah, jadi lihat jidatnya. Kalau lihat matanya katanya salting kan, salting bang. Ya udah lihat jidatnya dulu aja. Ya. Soalnya ente mau lihat jidat, mau lihat matanya, tetap orang tuh melihat ente memperhatikan dia. Gitu ya. Anda pernah melihat orang yang salah satu pembicara ya, dia tuh nggak menatap lawan bicaranya, itu boring. Jadi kayak dia tuh baca teks, pada hari ini saya akan menyampaikan, itu terus tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya yang di depan tuh dianggap apa enggak sih gitu. Nah, orang pada nanya kayak gitu. Jadi kalau ente bicara misalnya foto nih, itu gini, ntar ente ngeliat tuh ke apa pendengar, ntar ente lihat sini lagi. Jangan ente fokus pada sini doang gitu, sehingga nanti nggak ada, kalau istilahnya itu nggak ada ikatan emosionalnya lah. Jadi orang tuh merasa kayak nggak diperhatiin gitu. Tapi kalau ente ngelihat satu persatu, oh ya nih kayak ngerasa diperhatiin gitu. Nah, ini salah satunya tips and triknya ya. Yang pertama, ketahui audiensmu ya. Audiensnya apa? Oh, teman sekelas. Oke, berarti bicara tentang pelajaran. Atau ntar, wah audiensnya bapak-bapak nih. Wah, berarti materinya harus lebih berat lagi kalau bapak-bapak gitu kan. Atau yang lebih bawah, materi audiensnya anak SMP ya, berarti ente bicara tentang hal-hal seputar anak-anak SMP. Tunjukkan bahasa tubuh yang baik ya, entah pakai tangan atau mungkin pakai gerakan segala macam ya. Terus kuasai materi yang akan disampaikan ya. Jangan sampai ente mau presentasi ente nggak tahu materi apa. Ente baca dulu tips dan trik dasar public speaking. Nah, jangan, maksimal 2-3 hari ente udah baca lah gitu kan, biar kalau ada yang nanya-nanya ente bisa jawab gitu. Perhatikan nada dan kata dan intonasi ya, bukan notasi. Terus cari tahu berbagai teknik penyampaian ya. Nah, itu penyampaiannya entah dalam bentuk cerita ya atau dalam berbagai macam. Nah, kita harus latihan. Nah, ini yang terakhir adalah latihan ya. Jadi public speaking itu nggak didapat dari ente baca buku doang ya. Wah, ente baca buku public speaking udah 20 buku ya, ente nggak bakal jago orang ente baca doang nggak latihan ya. Sama kayak ente pengen jago berenang nih, ente beli buku berenang, bisa berenang nggak? Nggak bisa. Ente pengen jago bola, baca buku bola, nggak bisa. Coba tanya Ronaldo, dia baca buku berapa tuh ya, tapi dia justru banyak latihan ya. Kalau ente pengen jago banyak latihan. Buku itu fungsinya buat apa ya, tambahan materi gitu kan. Tapi tetap kunci utamanya adalah latihan. Nah, sebelum kita tutup, Ane mau coba satu persatu ya, kita latihan ya. Satu nih, cukup nih. Latihan. Kita public speaking di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Wah, banyak juga. Per orang mungkin 2 menit kali Pak Fajar ya. 2 menit ya. 2 menit ya, cukup ya. 2 menit. Mau yang Iwan apa yang Ahmad dulu? Hah? Ganti-gantian ya berarti ya. Entar Iwan gitu ya. Ini 2 menit doang nih, belum ente suruh bicara 2 jam ya. Ntar kalau udah jadi bicara 2 jam berdiri. Oke, latihan bicara 2 menit.
Nah, tentang dirinya ya. Jadi Ane cerita aja tentang diri Ane ya. Ane adalah orang yang atau cerita kebiasaan setiap hari ngapain gitu. Pokoknya itu cerita aja gitu. Daily activity, a day in my life gitu. Tahu nggak day in my life? Ya. Oke. Dari kiri dulu. Siapa? Iya. Ke depan. Nggak apa-apa. Ada yang waktuin 2 menit ya. Ayo. Daily activity aja dari pagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit mengenai aktivitas saya selama 1 hari. Biasanya utamanya itu adalah di hari sekolah, karena itu ya 5 hari kan. Hari paling dominan ya saya bersekolah. Jadi saya bangun pagi jam subuh kan sekarang 4.45, jadi saya bangun 4.45, sholat subuh berjamaah, kemudian beberes istilahnya. Habis itu mandi, sarapan, berangkat sekolah, kebiasaan, tidak lanjut belajar, mengerjakan tugas. Saya selalu mengusahakan supaya tugas itu udah harus sampai selesainya di sekolah, biar di rumah nyampe rumah gak ada PR lagi. Jadi kita gak stres lah istilahnya. Kemudian kalau istirahat saya lebih betahnya, kalau sekarang sih masih lebih betahnya di kelas, karena lumayan juga perjuangan yang menunjukkan tim bolak-balik. Jadi saya lebih suka di kelas, terus habis itu belajar lagi sampai sholat zuhur. Saya sholatnya di Masjid Bagus Salam S43 ini berjamaah, lanjut belajar lagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore saya langsung pulang lagi, saya nggak kemana-mana lagi karena kecapean. Saya pulang terus istirahat, terus sholat maghrib berjamaah, sholat asar juga. Sebelum sekolah biasanya sebelum mandi masih ada celana panjang gitu kan, sholat dulu gitu, sholat asar, istirahat, sholat maghrib berjamaah, kemudian istilahnya malamnya check and recheck lagi. Saya udah ada PR apa enggak, kemudian siap-siap mata pelajaran. Oke, kurang lebih seperti itu. Tak lupa sholat isya, kemudian di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba sekarang yang Ahwat ya, mau pakai ini. Yang Ahwat dari kanan dulu. Siapa? Ya. Oh, dari situ ya, dari situ. Nggak apa-apa, di situ aja. Dari sana. Iya, di sana aja, nggak usah berdiri di sini. 2 menit dari sekarang ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kehidupan kegiatan saya selama bulan kemarin. Oke. Biasanya saya bangun pagi untuk sholat subuh pada jam 4.30 sampai jam 5-an. Habis itu saya bisa tidur kembali atau melanjutkan kegiatan seperti bersantai-santai, rebahan atau bermain sosmed dan semacamnya. Saatnya saya bisa sarapan dan menggambar. Saya melakukan hobi saya, menggambar, baca buku dan semacamnya. Sampai jam 12 siang
Oke. Saya masak buat makan siang saya. Habis itu saya salat zuhur, saya tidur siang. Bangun dari tidur siang, saya lanjut sholat asar, mandi sore, dan biasa ngobrol dengan ibu saya atau ayah saya, dan beres-beres rumah, cuci piring, cuci baju dan sebagainya. Sampai maghrib, saya sholat maghrib dan tilawah Al-Quran dan ibadah seperti itu. Setelahnya saya biasa melakukan kegiatan saya gambar dan baca buku sampai jam 11 atau jam 12 malam. Itu kegiatan saya selama liburan 3 bulan. Bukan waktu sekolah, bukan masa-masa liburan sekolah. Liburan sekolah, oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, siapa namanya? Pak. Oke, syukron Bapak atas penyampaian The Day in My Life ya. Oke, berarti ini Pak Fajar kelas 10 lagi apa kelas 11 nih di mix? Coba kelas 11 ya. Kelas 11 siapa nih? Revan, coba Revan. Ayo Pan, maju Pan. Ayo maju Pan. Ayo, bisa. Bisa sini, maju. Ayo Pan. Ceritain dari ente lahir, SD, SMP, SMA. Ceritain aja, ente pagi ngapain, siang ngapain. Wah, ane main Mobile Legends Bang dari pagi sampai malam, wah nggak seru dong. Ayo Pan, nggak apa-apa ya, 2 menit doang. Dapat sepeda. Ayo. Nggak boleh sini lah. Ente kan mau jadi ketua OSIS, enggak? Oh enggak. Ayo maju dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Oke, Bang Revan, silakan ceritakan A Day in My Life versi ente. Udah lagi Pak? Nah, bentar. Waktuin dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama Ana Muhammad Revan Syarif Akbar dari kelas 11 2. Hari ini Ana mau cerita ini tentang diri Ana. Dari semenjak di rumah ke datang sekolah. Ini pagi bangun jam berapa? Dari hari pagi kan suka sholat subuh nih, kadang-kadang suka ngantuk gitu. Nah, kemudian sih anak langsung aja sholat, kemudian mandi, habis itu berangkat sekolah. Nah, pas nyampe sekolah kan nggak sempet sarapan tuh. Waduh. Terus? Jadi anak tunggu sampai jam istirahat. Tiba baru makan. Oke. Habis itu melanjutkan aktivitas yang lainnya seperti belajar. Pulang sekolah ngapain? Pulang sekolah? Soalnya setiap pulang sekolah istirahat di rumah, tidur. Habis itu pas nunggu asar langsung sholat. Terus? Maghrib ya langsung saya Ngaji enggak? ngaji kadang-kadang masih suka hafalan juga. Sip. Terus habis sholat isya ngapain? Habis sholat isya sih saya sih biasa nge-YouTube, ke IG, WA. Oke, berarti main sosmed gitu ya? Iya, main sosmed. Tidur jam berapa tidur? Kalau tidur itu saya suka kadang-kadang jam 11, kalau nggak jam 12. Oh yes, jam 11 atau jam? 12. Jam 12. Oke, syukron Revan. Terima kasih buat Revan yang sudah maju ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang awal coba yang mau lagi nih. Siapa? Mau yang sebelahnya? Yang belakang nih siapa? Di kelas 11. Di kelas 11. Oh itu Kak Nada. Nih Kak Nada.
Ada kelas 11 ya? Ya. Bentar. Ya, ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya untuk menceritakan keseharian saya. Oke. Saya bangun pukul jam 5, lalu salat subuh. Habis salat subuh saya sarapan. Habis sarapan saya mandi. Habis itu langsung berangkat sekolah. Terus di sekolah belajar biasa, terus istirahat ke kantin bareng sama teman. Terus habis itu Jam berapa tuh? jam 9. Oh, jam 9, oke. Terus? Habis itu habis istirahat belajar lagi sampai jam 12. Habis itu jam 12 salat zuhur. Habis salat zuhur istirahat lagi sama teman. Habis istirahat masuk lagi, pulang jam 3, belajar pulang jam 3. Habis pulang sekolah saya langsung berangkat ngaji sampai jam 6. Habis itu saya salat maghrib main sosmed sebentar. Habis itu salat isya. Habis salat isya baca latihan buku. Habis itu baca-baca, ngecek ada tugas atau enggak. Habis itu jam 9 saya langsung tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti jam 9 udah tidur? Iya. Oke. Ya, syukron karena ada. Boleh minta mic-nya lagi? Oh, yang lain, jangan cerita ya. Apa ya? Variatif. Baca hadis deh. Nah, baca hadis ya. Kelas siapa? Kelas 10 lagi nih. Kelas 10 lagi ya. Ayo. Kelas 12 ada? Mana kelas 12? Oh, kelas 12. Bang Fajar boleh pinjam ini nggak? Apa? Hadis arba'in. Baca hadis arba'in ya. Nah, nanti latihan nih buat persiapan ente jadi kultum ya, pembicara kultum ya. Nah, yang awal juga tetap harus latihan juga ya, baca hadis arba'in. Baca aja, nggak usah dihafal ya, dibaca. Oke, siapa ya? Fajil deh, Fajil, baca hadis arba'in beserta Arab, terjemahan, tafsir, banyak belum? Ya, oke. Fajil. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aneh sekarang mau bacain hadis tentang amal tergantung niat. Yes. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia inginkan. Sahih Bukhari nomor 6689, Sahih Muslim nomor 1907.
intinya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini yang pertama, niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Lalu waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tepatnya di hati. Lalu ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Oke, syukran Fajil. Next yang awal kelas 12 siapa nih? Kelas 12 siapa? Ulul ya? Ulul kelas 12. Siapa lagi tuh? Siapa? Ayo, baca hadis saja. Latihan. Ya, nanti kan ceritanya ente pernah jadi MC atau apa, biar latihan aja dulu. Ayo, Ahmad. Siapa? Kaulul tunjuk Kaulul. Siapa? Kakak nggak kenal orangnya. Yang itu deh tuh. Yang kerudung semua. Yang pakai itu sebelahnya ada, ya bisa. Bisa baca doang, nggak usah ke depan, baca aja. Gimana? Kaulul deh, nanti kaulul nih. Ada hadis arba'in nggak di HP-nya? Bang Fajar boleh pinjam lagi? Hadis arba'in? Ya. Ya, silakan tadi kaulul boleh? Atau nggak ada di tempatnya kaulul? Mau maju nggak? Beda kaulul deh. Kaulul kalau bacain ya, mau baca apa juga boleh. Ya, silakan kaulul. Hah? Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkata dari hadis mengenai tentang rukun Islam dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8, Sahih Muslim nomor 16. Syaratnya pertama adalah Rasulullah SAW yang menyampaikan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang kuat. Kedua, pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya,
membenarkan kenabian Muhammad SAW merupakan hal yang paling dasar dibanding rukun-rukun yang lainnya. Ketiga, selalu menegakkan sholat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya, dan sunah-sunahnya agar dapat memberikan buahnya dalam diri seorang muslim, yaitu menghindarkan perbuatan keji dan munkar, karena sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang sudah terpenuhi syarat-syarat zakat, lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Kelima, wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadan bagi setiap muslim. Keenam, adanya keterkaitan hukum Islam satu sama lain. Siapa yang mengingkarinya, maka dia bukan seorang muslim berdasarkan ijma. Ketujuh, nas di atas menunjukkan bahwa rukun Islam ada 5 dan masih banyak lagi perkara lain yang penting dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki 70 cabang. Kedelapan, Islam adalah akidah dan amal perbuatan. Tidak bermanfaat amal tanpa iman, demikian juga tidak bermanfaat iman tanpa amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, kabul. Oke, lanjut. Satu lagi. Enggak satu lagi ya. Bang Fajar nambah 10 menit boleh nggak? Boleh ya. Nah, lagi nih. Siapa nih? Kelas 10 belum masuk semua. Kelas 10 dulu deh. Yang tengah siapa namanya? Fadlan. Oke, Fadlan. Silakan ke depan Fadlan. Tuh, Fadlan. Fadlan baca hadis 9 tentang menjalankan perintah suaminya. Boleh kalau bisa, kalau enggak artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada hadis Sahih Bukhari nomor 7288, Sahih Muslim nomor 1337. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syakh radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan yang terhadap nabi-nabi mereka. Syaratnya, satu, wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dua, siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya saja, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. Tiga, Allah tidak akan mengembarkan kepada seorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Empat, perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Lima, menolak keburukan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan. 6. Larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat. 7. Wajib mengikuti Rasulullah SAW, taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. 8. Al-Hafiz berkata, dalam hadis ini terdapat isyarat untuk menyibukkan diri dengan perkara yang lebih penting yang dibutuhkan saat itu ketimbang perkara yang saat tersebut belum dibutuhkan. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Syukron, Fadlan. Yang hafal lagi mau nggak? Nah, yang pakai kacamata mau? Saya pakai kacamata bang. Semuanya pakai kacamata. Yang merasa pakai kacamata mau? Ayo. Nggak apa-apa, nggak usah maju, di situ aja. Nanti abang kasih mic sama HP-nya. Ayo, semenit doang, semenit. Bisa lah.
Nggak ada yang mau? Ini aneh lompat ke Iwan lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh nanti mungkin bang mau Iwannya dulu, nanti awalnya belakangan gitu. Mbak Iwannya lagi. Kelas berapa Pak Fajar? Kelas 10, satu lagi. Siapa namanya? Aldi. Ayo Aldi. Bentar, Aldi. Apa ya? Meninggalkan yang haram. Aldi. Di atas kuping gitu ya. Nah, sip. Wah, udah bisa jadi imam nih. Arabnya bisa nggak nih? Bisa. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyabu la yaqbalu illa tayyaba wa inna Allah amara mu'minin bima amar bihi mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhan rusulu kulu min tayyibati wa'malu sahih. Wa qala ta'ala ya ayyuhan ladzina amanu kulu min tayyibati razaqnakum summa zakara rahja ya dilu safara as'asa akbar ya mudu ya ila samai ya rabbi wa mat haram wa masrabu haram wa malbasu haram wa bil harami fa'ana yastajabu bil rajul dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebaginya. Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah dengan baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan, ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengatakan, kedua tangannya ke langit, saya berkata, ya Tuhanku, padahal makannya haramnya, makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya yang akan dikabul? Sahih Muslim nomor 115. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Aldi. Takbir. Wih, mantap nih. Udah menggebu-gebu ya. Oke, yang Ahmad mau lagi nggak? Hah? Tunjuk nama. Aneh nggak kenal. Yang pakai kerudung abu-abu. Nah, boleh lah. Ini boleh. Kayaknya sih tadi. Ayo bang. Saya bang mau bang. Ayo. Siapa namanya yang pakai itu? Kamu? Nurul. Nggak apa-apa. Baca serius. Nggak disuruh ke depan. Baca artinya aja. Semenit. Ayo. Enggak kita suruh ke depan, di situ aja. Jadi kamu dulu, ntar baru yang lain. Nggak apa-apa. Ayo, mau nggak? Yang sebelahnya yang pakai baju biru, ya. Kamu ya, yang pakai jaket biru, ya. Oke, sip. Nih, dikit nih. Maaf. Mau dibaca Arabnya boleh atau langsung artinya nggak apa-apa. Siapa namanya? Salwa, ya silakan Salwa. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang berguna baginya. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi dan lainnya. Syarah 1. Termasuk sifat orang muslim adalah dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah. 2. Pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. 3. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kesenian-senian dan merupakan petanda kelemahan iman. 4. Anjuran untuk memanfaatkan untuk dengan sesuatu yang manfaat kembali kepada diri dunia maupun akhirat. 5. Ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya dengan mengakibatkan kepada perpecahan dan perkelahian di antara manusia. Ya, oke. Syukron, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi ya. Yang kelas 11 siapa? Coba maju kelas 11. Mujaki siapa Mujaki? Oh, yang pakai ini. Budi Ahad. Ayo, Mujaki. Ayo, Mujaki. Oh, kedinginan dia. Nggak apa-apa. Belajar. Ayo. Hah? Nggak mau. Waduh, kesempatan emas nih. Oh, Reja aja berani loh. Hah? Yang sebelahnya siapa? Iya. Hah? Aldi. Edi. Udah, ayo. Ntar gantian. Ya, bismillah di. Edi. Nih, jangan marah. Pakai dulu nih. Oke, sip. Dibaca Arabnya boleh, artinya juga nggak apa-apa. Arabnya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Jakarta Putra, saya akan membacakan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la ta'tabu fa'addada mir'a qala la ta'tabu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Jangan kamu marah." Dia menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, "Jangan kamu marah." Sahih Bukhari nomor 6116. Pelajaran yang bisa diambil: 1. Anjuran bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat dan mengenal perbuatan-perbuatan kebajikan, menambah wawasan ilmu yang bermanfaat serta memberikan nasihat yang baik. Yang kedua, larangan marah. Yang ketiga, dianjurkan untuk mengulangi pembicaraan hingga pendengar menyadari pentingnya dan kedudukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Oke, dikit lagi ya. Sekali lagi Iwan, sekali lagi Ahmad. Oke, Ahmad, lagi ada apa lagi? Siapa ini? Sampingnya Kak Ulul, mau nggak? Siapa? Boleh ya? Oke. Bentar. Berkata segala sesuatu. Nah, ini aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-17, berbuat baik atas segala sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Syekh
dari Abu Ya'la Syadad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian ingin beli berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Sahih Muslim nomor 195. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya tadi? Ya? Devina. Oke, syukur kepada Devina. Ya, langsung saja Devina. Oke, sekali lagi. Nah, ini yang dekat Fasil tuh, yang pakai peci hitam siapa namanya? Lupa. Ya. Pari. Ayo Pari. Muhadis sama Nari. Oh, banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ke-28 mendengarkan dan taat. An abina najjihi birbajini sarota rozakumullah anhu qala wa adana rusulullahi sallallahu alaihi wasallam min idata wajilat minha qulubu wa ribat minha uyunu fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddai fa'ausina qala usikum bitaqwallah wa ada wa jalla wasanggi wa ta'ati wa in ta'ammarra alaikum abdu fa innahu ma ya'is bitkum fasaro ti'afa kasiro sir'an fa'allakum bisunnati wasunati uzullabat irrasidina mahdiyana azzu alaiha biinna wajizi wa yakum wa muhdasati umuri fa inna kulla bi'ati zalatu rawadahu wadataro maja wa qala ada hadis sanatin. Terjemahnya dari Abu Najih dan Ilbadi bin Sari'ah radhiyallahu, dia berkata Rasulullah SAW memberikannya, kamu nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata. Kami berlinang maka kami berkata, ya Rasulullah, saat ini merupakan nasihat perpisahannya. Maka berilah kamu wasiat Rasulullah SAW
bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang pemimpin kalian yang adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapatnya. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran kelompok Rasidin yang mendapatkan petunjukan. Gigitlah, gegaplah dengan kuat, dengan geramah. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diadakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Oke, sip. Syukran kepada Fahri ya. Fahri juga sebagai penutup pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Oke. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan terkait dengan public speaking ya. Kuncinya satu ya, banyakin latih. Banyakin latihan ya. Tadi tuh latihannya. Nah, nih bisa yang presentasi pidato yang tadi, sambutan, jadi MC atau mengajar materi. Oke, mungkin gitu aja yang bisa Ane sampaikan. Bila ada kekurangan, itu semua datang dari Ane pribadi. Tapi bila ada sebuah kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita telah melaksanakan kegiatan yang baik pada hari ini. Mari sama-sama sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita ucapkan istighfar yang sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lalu lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.